Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala isrofil anbiya'il war mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atau kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, hidayah sehingga bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini. Dan tak lupa juga sholawat kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai di akhir zaman. Ya, anak-anakku, pada kesempatan hari ini materi yang akan kita bahas adalah materi tentang ANOVA satu arah atau one way analysis of variance. Nah, apa yang dimaksud dengan analysis of variance ya? Yaitu untuk pengujian hipotesis jika sampelnya lebih dari 2. Nah, sampelnya itu K sama dengan 2 ya, lebih dari 2 gitu ya. Nah, dan skala pengukurannya minimal interval. Nah, ANOVA yang dikenal juga dinamakan uji F atau Fisher test. Nah, ini tujuannya untuk apa? Menguji apakah ada perbedaan antara rata-rata perlakuan. Ya, itu dia ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah untuk analisis varian satu arah. Jika sampelnya saling bebas ya atau saling independen. Nah, itu ya. Bagaimana struktur pengujiannya? Inilah ya, anak-anakku bisa lihat dalam tabel tersebut ya. Nah, jika tiap populasi secara independen kita ambil sebuah sampel acak berukuran N kecil indeks 1 dari populasi ke-1, N kecil indeks 2 dari populasi kedua, dan seterusnya sampai N kecil indeks K dari populasi ke K. Nah, data sampel akan dinyatakan dengan Y indeks IJ. Apa artinya? Adalah data ke J dalam sampel yang diambil dari populasi ke I. Nah, inilah struktur datanya, anak-anakku perhatikan dalam tabel berikut ini ya. Jadi nanti ada populasi ke 1, 2 sampai K kecil, lalu ada data hasil pengamatannya, Y indeks 11, Y indeks 21. Mengapa? Karena dari populasi ke 1 pengambilan pertama Y11. Lalu Y21 berarti pengamatan populasi kedua dari hasil pengamatan yang pertama, begitu seterusnya ya. Itu kita beri simbol demikian ya. Lalu nanti ada jumlah. Nah, jumlah dari pengamatan populasi ke-1, hasil pengamatan dari ke-1 sampai N ya, kecil itu diberi simbol J indeks 1 ya, jadi jumlahnya ya. Lalu demikian juga sampel dari populasi kedua, jumlah keseluruhan pengamatannya kita beri simbol J besar indeks 2, begitu seterusnya sampai J besar indeks K. Itulah struktur data hasil pengamatannya ya anak-anakku ya, diperhatikan ya. Nah, jadi kita akan menghitung bagaimana ya akan membandingkan, dalam hal ini adalah jumlah kuadrat antar kelompok dengan jumlah kuadrat dalam kelompoknya ya. Lalu nanti dalam perhitungan tabel ANOVA itu kita membuat tabel bantu dengan statistik uji F atau F hitungnya ya, itu yang akan kita cari nanti. Nah, inilah tabel ANOVA-nya anak-anakku ya. Coba diperhatikan ya. Ini ada simbol-simbol nih ya. Ada kolomnya, ada sumber variasi, kolom kedua jumlah kuadrat, lalu ada derajat kebebasan, rata-rata kuadrat, dan F hitungnya. Itulah ya tadi F hitungnya. Lalu sumber variasinya ada rata-rata, lalu ada antar kelompok, dalam kelompok, dan total. Nah, itulah simbol-simbol yang digunakan untuk jumlah kuadrat. Untuk rata-ratanya adalah R besar Y.
Lalu antar kelompok A besar Y, dalam kelompok untuk jumlah kuadratnya adalah D besar Y, ya, lalu totalnya sigma Y kuadrat, ya, itu jumlah dari Y yang dikuadratkan. Lalu derajat kebebasannya untuk rata-rata adalah 1, untuk antar kelompok adalah K dikurangi 1, dalam kelompok penjumlahan dari NI tadi, ya, dikurangi K, lalu totalnya sigma NI. Lalu simbol untuk rata-rata kuadratnya, untuk rata-rata adalah R besar. Itu diperoleh dari mana? R besar Y dibagi 1, dibagi derajat kebebasannya. Lalu rata-rata kuadrat untuk antar kelompok, simbolnya A besar, itu diperoleh dari mana? Sama dengan A besar Y dibagi derajat kebebasannya, yaitu A besar Y dibagi K dikurangi 1. Demikian untuk rata-rata kuadrat, untuk dalam kelompoknya adalah simbolnya D besar. Diperoleh dari mana? D besar sama dengan D besar Y dibagi derajat kebebasannya, yaitu sigma NI min K. Nah, sekarang maka berapa nilai F hitungnya? F hitungnya diperoleh dari simbol A besar tadi dibagi D besar. Ya, itulah dia, atau F hitung A dibagi D, ya. Nah, anak-anakku ingat simbol sigma adalah penjumlahan, ya. Lalu inilah kita berbicara mengenai pengujian hipotesis. Nah, inilah langkah-langkah untuk menguji apakah ada perbedaan antara rata-rata dari perlakuan. Pertama adalah perumusan hipotesisnya. Demikian ada H0. H0 simbolnya mu1 sama dengan mu indeks 2 sama dengan sampai mu indeks K. Itu apa maknanya? Adalah artinya tidak ada perbedaan rata-rata di antara perlakuan. Sedangkan H1-nya salah satu tanda sama dengan tidak berlaku, misalnya mu1 sama dengan mu2, tidak sama dengan misalnya mu3, demikiannya dan seterusnya. Itu maknanya berarti ada perbedaan rata-rata di antara perlakuan. Nah, itulah perumusan hipotesisnya. Lalu kita langkah berikutnya adalah menghitung perhitungan yang dibutuhkan, ya. Nah, inilah pertama kita menghitung jumlah kuadrat rata-rata. Nah, tadi diperoleh simbolnya RY, ya, sama dengan dari mana? Sigma J besar I dikuadratkan dibagi sigma NI. Nah, JI-nya dari mana? Adalah tadi yang ada struktur datanya tadi, ya, diperoleh dari J indeks 1 ditambah J indeks 2 ditambah J indeks sampai J indeks K, ya. Nah, inilah anak-anakku, rumus tidak perlu dihafalkan, tapi dimengerti simbol-simbol itu dari mana. Ya, nanti untuk penjelasannya supaya anak-anakku lebih paham, nanti kita kepada soal, ya, ada contoh soalnya, ya. Nah, lalu langkah kedua menghitung jumlah kuadrat antar kelompok yang tadi ada simbolnya A besar Y, ya. Dari mana itu diperolehnya? Adalah penjumlahan JI dikuadratkan dibagi N kecil I. Nah, dikurangi R besar Y-nya tadi, ya, yang langkah pertama tadi. Lalu langkah ketiga menghitung Y kuadrat, yaitu jumlah kuadrat dari semua nilai pengamatan. Lalu yang keempat, jumlah kuadrat dalam kelompok atau DY. Nah, D besar indeks Y itu dari mana? Sigma Y kuadrat min R besar Y min A besar Y. Jadi anak-anakku langkah dari pertama, kedua, seterusnya itu harus betul, ya, nilainya. Sebab itu hanya nanti digunakan untuk DY-nya, ya. Lalu ada kriteria uji. H0 ditolak jika nilai F hitung lebih besar F tabel, ya. F tabel anak-anakku kalau tidak salah sudah pernah di-share, ya, di grup anak-anakku, ya. Nah, sekarang anak-anakku perhatikan untuk tabel F itu ada angka 2, ada nilainya dalam tabel tersebut, ada yang atas, ada yang bawah, ya. Nah, lalu untuk F tabel ada 2 derajat kebebasan. Ada derajat kebebasan atau DK pembilang diperoleh dari mana? K dikurangi 1, sedangkan DK penyebut atau derajat kebebasan penyebut diperoleh dari sigma NI min K. Itulah, ya. Nah, nanti ini perhatikan anak-anakku, ya. Oke, lalu inilah contohnya supaya anak-anakku lebih paham simbol-simbol yang tadi, ya. Nah, misalkan demikian. Sebuah penelitian ingin membandingkan tentang kandungan tar pada rokok. Untuk pengujian ini dari setiap merek diambil secara acak, yaitu dari merek A diambil 4 batang, merek B diambil 5 batang, dan merek C diambil 5 batang.
Data kandungan tar pada rokok tersebut lihat pada tabel ya. Jadi ada data hasil pengamatan merek A tadi dikatakan diambil 4 batang, kandungan tarnya adalah 6778, demikian merek B-nya ya. Kandungan tarnya 77687, terus dengan merek C-nya 77677. Nah, dari data tersebut apa yang dipermasalahkan, yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan kandungan tar pada ketiga merek rokok tersebut dengan alfa atau taraf nyatanya 5%. Nah, penyelesaiannya ya, perhatikan anak-anakku ya. Jadi dari data tersebut kita ketahui K-nya sama dengan berapa? 3. Mengapa K-nya sama dengan 3? Karena ada merek A, merek B, merek C. Itu ya anak-anakku, mohon diperhatikan ya. Jadi K sama dengan 3 karena ada 3 merek. Ya, lalu N1 sama dengan 4. Dari mana? Karena tadi merek A hanya diambil 4 batang rokok. Ya, jadi N indeks 1-nya 4, N indeks 2-nya 5, dari merek B-nya diambil 5 batang kan. Lalu N indeks 3-nya 5 ya, tadi dalam soal merek C diambil 5 batang juga ya. Nah, itu jadi itu yang diketahui dan alfanya 5%. Nah, jadi kita sekarang bagaimana prosedur penyelesaiannya ya? Yang pertama tadi langkahnya adalah perumusan hipotesis kan ya anak-anakku ya. Nah, jadi H0-nya adalah mu indeks 1 sama dengan mu indeks 2 sama dengan mu indeks 3. Itu apa maknanya? Rata-rata kandungan tar pada rokok dari ketiga jenis merek tersebut adalah sama karena sama dengan kan ya. Nah, lalu H1-nya ini mu indeks 1 tidak sama dengan mu indeks 2 sama dengan mu indeks 3. Itu apa maknanya? Rata-rata salah satu merek rokok kandungan tar tidak sama atau berbeda. Atau boleh semuanya tidak sama dengan ya. Jadi mu 1 sama dengan mu 2 tidak sama dengan mu 3 ya. Itu boleh-boleh saja. Pokoknya minimal satu yang tidak sama atau berbeda ya. Lalu langkah keduanya adalah menghitung statistik uji atau F-hitung yang tadi. Nah, inilah coba diperhatikan anak-anakku caranya ya. Tadi ini kita pakai tabel ya. Jadi dari tabel ini kita bisa menghitung K-nya sama dengan 3, ya kan ya? Karena ada 3 merek. Lalu N1-nya 4. Ya, sudah dipahami karena dari merek A rokoknya hanya diambil 4 ya. Lalu N indeks 2 5, N indeks 3 5. Lalu J indeks 1-nya berapa? 28. Dari mana 28? Tadi yang tar dari merek A 6 ditambah 7 tambah 7 tambah 8 sama dengan 28. Itulah J besar indeks 1-nya 28. J besar indeks 2-nya 35. Dari mana? 7 ditambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7, ya kan? Lalu J besar indeks 3-nya sama dengan 34. Dari mana? 7 ditambah 7 ditambah 6 tambah 7 tambah 7. Itu adalah dari rokok merek C, ya kan? Itu ya anak-anakku ya. Nah, kalau sudah kita baru bisa menghitung yang tadi RY. Nah, RY rumusnya sigma JI dikuadratkan dibagi sigma NI. Nah, perhatikan tadi penjumlahan JI. JI tadi kan J1 kan ada 3 ya. J1 sama dengan 28 ditambah 35 tambah 34 dijumlahkan lalu dikuadratkan. Itulah pengertiannya ya anak-anakku, perhatikan cara menghitungnya ya. Lalu sigma NI-nya berarti 4 tambah 5 tambah 5. Jadi R indeks Y-nya mudah kan ya. 28 tambah 35 tambah 34 anak-anakku jumlahkan lalu hasilnya dikuadratkan. Mudah-mudahan ini betul ya. Hasilnya adalah 9409 lalu dibagi 14. Jadi RY-nya 672,07 gitu ya. Nah, lalu langkah berikut menghitung A besar Y. Nah, A besar Y tadi rumusnya dari sigma JI dikuadratkan dibagi NI dikurangi RY. Awas ya anak-anakku, RY ya. Nah, berarti AY-nya adalah tadi yang pertama kan 28. Lalu jadi 28 dikuadratkan dibagi 4. Ya kan ya, satunya. Lalu sekarang yang merek B-nya rokoknya berarti 35 dikuadratkan dibagi 5, lalu ditambah lagi 34 kuadrat dibagi 5. Ini kan perhitungan sederhana ya anak-anakku ya. Lalu dikurangi RY. Nah, tadi sudah dihitung 672,07. Sehingga AY-nya diperoleh 0,13. Mudah kan ya caranya ya? Berarti
784 itu dari mana? 28 dikuadratkan dibagi 4. Begitu kan ya? Lalu yang 1225 diperoleh dari mana? 35 dikuadratkan dibagi 5. Begitu seterusnya ya. Yang 34 kuadrat itu adalah 1156 dibagi 5. Nah, nanti anak-anakku hitung, lalu hasilnya dikurangi 672,07. Ya, jadi hasilnya adalah 0,13. Nah, ini Ibu sudah dijawabnya step by step-nya ya. Nah, lalu tadi ada sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat diperoleh dari mana? Semua data dikuadratkan ya, penjumlahan semua data. Jadi tadi pengamatan yang pertama 6 dikuadratkan, ditambah 7 kuadrat, ditambah 7 kuadrat, tambah 8 kuadrat, tambah 7 kuadrat, ditambah sekarang ya dari merek B berapa dikuadratkan, lalu seterusnya sampai merek C sehingga diperolehlah 677 ya. Nah, sehingga DY-nya tadi ada rumus. D indeks Y-nya adalah sigma Y kuadrat dikurangi RY dikurangi AY. Nah, tinggal dimasukkan anak-anakku, akhirnya diperoleh 4,8. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan tabel bantu ANOVA untuk mempermudahnya ya. Kita masukkan tadi. Jadi kita masukkan RY berapa ya, AY berapa, sudah kita hitungkan ya. Lalu derajat kebebasannya ya, K-nya kan 3, 2, 1, 2. Lalu DK seterusnya yang untuk dalam kelompok adalah 11 ya, karena sigma NI ya tadi 4 tambah 5 tambah 5 dikurangi 3 kan ya. Jadi sama dengan 11. Lalu sigma NI-nya berarti 14 ya. Dari mana? Ini kita jumlahkan ya. 1 ditambah 2 tambah 11 jadi 14 ya. Oke. Sehingga mohon maaf. Rata-rata kuadratnya diperoleh demikian ya. R ada rumusnya RJ dibagi 1, lalu A sama dengan AY dibagi A dikurangi 1, D sama dengan DY dibagi sigma NI min K ya. Sehingga F hitungnya diperoleh A dibagi D besar sama dengan 0,16 dari 0,07 dibagi 0,44. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ke kriteria ujinya. Nah, kriteria ujinya dari tabel distribusi F untuk alfa 5% dengan DK pembilangnya tadi ada rumusnya K-1 dan DK penyebutnya ada rumusnya tadi ya diperoleh 11 maka F tabelnya diperoleh 3,98. Nah, nanti akan Ibu jelaskan ya. Cara menentukan nilai F tabel ada pada halaman 5 yang maksudnya halaman 5 ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Kalau anak-anakku buka tabel distribusi F, ada NU indeks 1 seperti V, itu adalah DK pembilang, NU 2 DK penyebut. Nah, DK pembilangnya kalau anak-anakku lihat di dalam tabel F, ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Demikian juga dengan DK penyebutnya, ada 1, 2, dan seterusnya. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah DK pembilangnya tadi berapa? 2 kan? Ya, lalu DK penyebutnya 11. Nah, sekarang untuk alfanya yang 5%. Nah, anak-anakku kalau lihat di tabel F, dibaca. Angka yang di atas adalah untuk alfanya 5%. Angka yang di bawah adalah untuk alfa 1%. Jadi dalam ini Ibu bedakan dengan warna. Jadi yang di atas yang warnanya merah adalah untuk yang alfa 5%. Sedangkan yang biru adalah untuk alfa yang 1%. Ya, demikian ya. Nah, sehingga untuk contoh soal yang tadi dan alfa 5% dengan DK pembilangnya 2 dan DK penyebutnya 11, maka kita lihat yang angka merah kan ya. Jadi dari F diperoleh 3,98 ya, 3,98. Itu yang kita cari F tabelnya. Nah, tadi ada rumus kriteria uji. H0 ditolak jika nilai F hitung lebih besar F tabel. Nah, sekarang kita lihat F hitungnya tadi hasilnya 0,16 kan yang A besar dibagi D besar itu. 0,16. Sedangkan F tabelnya 3,98. Berarti F hitungnya tidak lebih besar kan, tapi lebih kecil. Nah, karena dia tidak mengikuti aturan tersebut berarti bukan H0-nya ditolak, tetapi H0 diterima. Mengapa H0 diterima? Karena F hitungnya lebih kecil F tabel.
karena 0,16 lebih kecil dari angka 3,98 ya. Berarti tidak mengikuti aturan tersebut, berarti H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima, maka kesimpulannya anak-anakku tinggal copy paste dari H0-nya ya. Kalau H0 diterima. Kalau H0 ditolak, maka kesimpulannya H1 yang kita terima ya. Jadi kesimpulannya dari tinggal copy paste yang H1. Nah, karena sekarang H0-nya diterima, maka kesimpulannya dari H0 kan ya. Dari H0, maka apa kesimpulannya? Bahwa rata-rata kandungan tar pada rokok dari ketiga jenis merek adalah sama. Nah, kata-kata tersebut tinggal copy paste dari H0. Jadi kalau H0 diterima, maka kesimpulannya punya H0. Tetapi kalau H0 ditolak, maka kesimpulannya punya si H1. Ya, tinggal copy paste begitu saja ya anak-anakku ya. Itulah yang anak-anakku harus perhatikan ya. Jadi nanti jangan aduh susah, tidak ya. Kalau kita nanti anak-anakku sudah tahu rumusnya, oh ternyata aplikasinya demikian ya. Ibu sudah berikan contohnya ya. Ini ada catatan yang tadi sudah Ibu katakan ya. Lalu sekarang latihan soal nih ya. Prodi Farmasi melakukan pelatihan metode penelitian. Nah, evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil tes yang dilakukan selama pelatihan yang diadakan sebanyak 3 kali. Nah, hasil tes untuk 4 orang mahasiswa peserta latihan adalah demikian. Tes 1 ya, hasilnya 40, 50, 25, 20. Lalu tes kedua demikian, tes ketiga demikian ya. Lalu pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan dari ketiga hasil tes tersebut? Nah, kalau kita lihat dari data tersebut, maka apa yang diketahui? K-nya sama dengan 3 kan? Karena tes 1, tes 2, tes. Oh ini maaf, judulnya bukan tes 1, tes 1, tes 1 ya. Tes 1, tes 2, tes 3 ya. Maaf itu ya. Maaf salah. Karena Ibu copy paste ya, maaf. Jadi tes 1, tes 2, tes 3 ya. Jadi K-nya sama dengan 3. Lalu N1-nya berapa? 4 ya kan? Karena ada 4. Kebetulan ini sama. N kecil 2-nya 4, N3-nya 4. Nah, tinggal dilanjutkan. Nanti anak-anakku tinggal pakai kolom bantu lagi. J1-nya berapa? J1-nya diperoleh dari 40 tambah 50 tambah 25 tambah 20. Lalu J besar 2-nya diperoleh dari mana? 9 tambah 8 tambah 10 tambah 20. Lalu J besar indeks 3-nya diperoleh dari 5 tambah 10 tambah 12 tambah 14. Nah, silahkan dilanjut ya. Insya Allah anak-anakku pasti bisa ya. Nah, ini daftar distribusi F itu banyak ya. Anak-anakku bisa di-download. Kalau ini kurang jelas ya. Kalau kurang jelas silahkan, mungkin anak-anakku bisa memperjelas ya. Atau anak-anakku bisa mendownload di web ya. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri saja pertemuan hari ini bersama-sama baca hamdalah. Ibu mohon izin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, maaf lahir batin.